Dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturan yang kupersembahkan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Menderita kan? Yeah. Oh, ternyata hukum Taurat itu bukan untuk bangsa Kristen, bangsa lain di luar Yahudi. Menderita kan? Ya sebenarnya saya pribadi juga ada kalau di perjanjian lama aku nggak terlalu banyak ngikutin, tapi aku banyak ke perjanjian baru karena di perjanjian lama yang abang bilang itu juga kagak juga bang. Aku nggak menderita, aku berkecukupan. Iya, karena Anda tidak menggunakan akal. Itu ku bilang tadi. Tadi kan ku bilang satu keistimewaan kemenangan umat Islam dibandingkan orang Kristen, kami berislam melalui proses akal dan rasio, dan itu sampai pada intisari akal kami bahwa apa yang ada dalam iman kami selaras dengan akal. Kalau kalian tidak, justru kalian lumpuh, tidak memiliki akal di dalam beragama Kristen. Kenapa nggak kaum Arab aja yang maju-maju gitu loh, atau mungkin kaum Muslim aja menciptakan bisa menciptakan dunia baru di planet Mars, dunia baru di bulan, seperti itu. Jadi kan kontradiktif, kita nih yang kaum jolim. Ini menurut saya langsung ngambil logika aja. Itu Bang Zuma, kenapa sih Allah tidak langsung serta-merta jebret non muslim hajar? Gitu. Ini mau tanya aja. Saya ingin tanya kepada saudara, akal pikiran kita ini goib atau tidak? Akal pikiran bisa dua, goib dan logik. Lah, logik itu buah dari pikiran. Enggak dong. Logik itu pikiran kan itu dalam pikiran juga. Pikiran itu apakah dia bisa kemudian dilihat atau gaib? Pilihan atau gaib? Ya, pikiran itu dari gaib, dari sesuatu yang lah, yang gaib tidak nyata. Gaib kemungkinan gaib bisa jadi yang nyata. Pasti itu khayal, pasti itu imajinasi dong. Jangan gaib lah. Gaib dah. Gaib sama gaib. Saya bilang imajinasi. Artinya, iya gaib kan? Iya. Sekarang Adam itu nyata, iblis gaib. Kira-kira yang mana yang betul? Adam yang mencobai iblis atau iblis yang mencobai Adam? Mana yang betul? Iblis mencoba Adam. Berarti yang gaib itu kedudukannya lebih cerdas daripada yang fana, betul? Yang nyata, yang lahir secara biologis. Betul? Aku ikut pola pikirnya Bang Zuma ya. Berarti kita setuju bahwa iblis lebih cerdas daripada manusia, betul? Secara hakikat saya dan pribadi, iblis itu titik komanya Alkitab aja tahu. Itu pintar. Anda pintar, saudara. Berarti kenapa Anda kemudian bisa mengatakan kalau Kristen itu salah? Kenapa kemudian dia bisa bla 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 dan seterusnya? Kan itu poinnya. Iya, kenapa? Ingat kawan, kenapa? dengarkan saya baik-baik. Kira-kira nih, orang jatuh kepada kecintaan kepada dunia secara berlebihan itu karena pengaruh materi atau bukan? Bukan karena materi aja ya. Bukan enggak sih, Kang. Bukan. Enggak dulu Bang Zuma. Misalnya contoh gini. Contohnya nih helikopter. Aku lupa lah namanya siapa. Dia bukan karena uang. Dia karena ingin mewujudkan bukan gitu. Bukan kasus per kasus. Iya. Yang saya katakan sekarang ini, Bang Zuma deh. Iya, yang sekarang ini saya ambil data nih, saya ambil data di dalam kitab saudara. Ketika iblis datang kepada Yesus, apa kata iblisnya? Segala kuasa dan kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu. Itu janji siapa, Bang?
Janji iblis kepada Yesus. Janji iblis, janji iblis. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Betul? Iya, betul. Oke. Sekarang kemegahan di atas muka bumi ini dicapai dan diraih kemudian oleh Kristen-Kristen. Betul? Enggak semuanya juga sih, ada yang juga dablek juga, Bang. Enggak semuanya juga. Banyak juga, Bang. Sekarang cuman kebanyakan yang namanya Kristen sekarang ditolak. Apalagi aduh, Bang, aku dulu nih. Coba kebanyakan yang namanya Kristen, apalagi namanya Kristian kayak saya, biasanya sukses. Iya, sukses, betul. Karena iblis menjanjikan segala kemegahan di atas muka bumi. Betul? Iya. Sehingga dengan adanya pencapaian terhadap apa yang dia temukan dan yang dia dapatkan dan dia raih dalam hidupnya, semakin cinta akan dunia. Betul? Kebanyakan lah. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Siapa yang pernah diajarkan begitu dan kepada Yesus? Siapa orang kaya yang Anda maksud tadi? Yang orang hebat? Orang kaya itu kalau aku baca Alkitab menurut saya ya, itu masalah generasi. Nah dulu nih, Syukran Bang Jum. Senja. Iya, silakan. Kalau dalam bacaan itu, karena aku menghayati banget ya, orang kaya pada saat bacaan itu adalah salah satunya orang yang bisa menjalankan hukum Taurat. Musa aja yang menyalin hukum Taurat itu kena dosa. Kalau orang kaya itu yang cerita itu, itulah orang yang bisa menyalin hukum Taurat. Catatan tuh. Yang bisa menjalankan hukum Taurat tuh. Ya, jadi itu orang kaya. Kata Yesus, kalau kau ingin jadi pengikutku, jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Betul? Benar. Berarti Kristen bagaimana keadaannya sekarang? Mengikuti itu enggak? Sebenarnya itu kalau Kristen itu kita berbagi sharing aja. Ada juga pendeta yang bilang, carilah harta sebanyak-banyaknya, karena harta akan meningkatkan derajatmu secara duniawi. Dan harta itu bisa memberikan kamu ya naik derajat, memberikan sumbangan, sono sini, everything lah gitu, Bang Juma. Oke, sekarang begini, saudara. Coba analisa pernyataan saya ini. Iya, Om. Orang Kristen sibuk menciptakan HP, misalnya nih. Siang malam ciptakan HP. Umat Islam sibuk dengan beribadah. Kristen lah, Om, non Muslim lah contohnya. Jangan Kristen aja, non Muslim lah. Kan orang Korea juga kan banyak juga. Tadi katanya Kristen, kok sekarang bukan? Ya, oke lah. Kita menuju ke Muslim dulu lah ya. Iya, tadi kan saudara bilang orang Kristen menemukan ini, orang Kristen menemukan itu tadi. Nah, sekarang sibuk menciptakan iPhone baru misalnya. Wah, sibuk nih. Umat Islam sibuk ibadah. Hidup dengan kesederhanaannya. Hidup merasakan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dia serba berkecukupan, dalam arti kata pas-pasan. Semua serba pas-pasan, gitu kan ya. Jadi ibadah hari demi hari, semakin tua. Kristen menciptakan laptop, menciptakan HP, semakin hari semakin tua, disibukkan dengan urusan duniawi. Begitu selesai kemudian menciptakan atau membuat atau memproduksi iPhone baru, umat Islam apa bro? 3 juta nih bayar, makasih ya, barangnya diambil, umat Islam pakai. Istimewa bukan Islam itu? Dunia dapat, akhirat dapat. Yang tadi buat HP sudah mulai batuk-batuk. Diambillah duitnya 3 juta itu, pakai berobat, kena TBC, pulang dari rumah sakit, lututnya keselot, kejeduk pintu, masuk lagi rumah sakit, operasi lutut, habis juga nya. Ibadah tak ada, duit yang tadi sifatnya fana habis, ludas. Datanglah waktu di mana dia harus kembali ke Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umat Islam juga kembali dengan cahaya, yang tadi pulang dengan kosong lompong. Itu keunggulan umat Islam. Makanya Islam itu selalu unggul. Coba
di dunia ini alat tercanggih yang tidak dimiliki umat Islam yang dimiliki oleh Kristen itu apa? Apa bang? Apa ya? Apa? Jawab gak? Apa tuh? Saya nggak tahu. Apa yang kalian punya bahkan lebih duluan kami punya. Kalian yang bikin tapi yang menikmati lebih dulu kami. Benar nggak? Minyak. Cobalah. Minyak. Apa? Minyak. Apa bang? Minyak. Hah? Iya minyak kami duluan. Kami duluan. Kami yang menemukan, kemudian Anda yang memproduksi, Anda yang mengolah, Anda yang ini, tapi yang nikmati kami. Betul nggak? Gimana ya jawabnya ya? Ini terlalu Berarti, luas banget. berarti kedua adalah ada sesuatu yang kami punya kalian tidak punya. Apa itu bang? Nggak tahu. Apa menurut Bang Juma apa? Pengen tahu aja sih. Dalam hal keyakinan kami tidur bersama dengan akal kami saling berdekapan dengan akal kami dalam beragama, sedangkan kalian dalam beragama kalian harus bermusuhan dengan akal kalian. Itu yang menyiksa kalian. Contohnya Itu kayak yang apa nih? menyiksa Aku kalian. pengen tahu nih logika Bang Juma kayak apa nih? Pengen tahu aja nih. Contoh, benarkah Tuhan itu maha kuasa? Iya. Benarkah orang Kristen menuhankan sosok manusia yang pernah kemudian ketakutan, pernah menangis, pernah lapar, pernah was-was? Nah, gini Bang, aku jawab dulu nih. Kadang di Kristen juga gagal paham juga yang Itulah deritanya. enggak. Itulah deritanya yang kumaksud. Kalian Karena menderita beda- dengan agama Kristen. Menderita gimana? Kalian memeluk Bang? sebuah keyakinan yang membuat kalian menderita. Di situ itu kan prosesnya si Tuhan menjadi manusia, Bang. Nah itu dia. Tuhan menjadi Bagaimana ceritanya Anda bisa meyakini dengan akal pencipta langit dan bumi berproses menjadi bukan pencipta? karena gini Bang, kalau kita jawab secara Nasrani, Maka tidak masuk akal. Karena di kita kan ada hukum Taurat. Sekarang siapa yang bisa menjalankan hukum Taurat itu? Nggak ada. Lah, hukum Taurat itu kan bukan milik Kristen. Itu ada di perjanjian lama, Bang. Ya itu Keluaran. perjanjian lama itu bukan punya Kristen. Punya, Bang. Itu Nah dasarnya. itulah Bang. yang ku maksud kalian menderita karena kitabnya agama lain, kalian klaim sebagai kitab kalian. Giliran ditanya mana legitimasi dari kitabnya orang Yahudi bahwa itu kitab untuk orang Kristen, ada enggak? Legitimasinya adalah pada dasarnya. Coba tunjukkan. Saya lagi ngepegang Alkitab, pegang HP aja. Nah itulah penderitaan yang ku maksud. Aku lagi di mobil, Bang. Aku nggak menderita, aku lagi di mobil gitu. Itulah penderitaan yang ku maksud, Bang. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturan yang kupersembahkan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Menderita kan? Yeah. Oh ternyata hukum Taurat itu bukan untuk bangsa Kristen, bangsa lain di luar Yahudi. Menderita kan? Ya sebenarnya saya pribadi juga ada kalau di perjanjian lama aku nggak terlalu banyak ngikutin, tapi aku banyak ke perjanjian baru karena di perjanjian lama yang abang bilang itu juga kagak juga, Bang. Aku nggak menderita, aku berkecukupan. Iya, karena Anda tidak menggunakan akal. Itu ku bilang tadi. Tadi kan ku bilang satu keistimewaan kemenangan umat Islam dibandingkan orang Kristen, kami berislam melalui proses akal dan rasio. Dan itu sampai pada
intisari akal kami bahwa apa yang ada dalam iman kami selaras dengan akal. Kalau kalian tidak, justru kalian lumpuh, tidak memiliki akal di dalam beragama Kristen. Itu berarti Bang Juna bisa menyimpulkan ilmuwan Nasrani yang namanya Isaac Newton, ya, yang namanya Nasrani itu berarti dia tidak beriman dong. Saudara, seorang penemu agama Kristen tidak menemukan apa yang ditemukan itu karena dia beragama Kristen, bukan. Justru karena dia jauh dari Kristen, jauh dari keyakinannya, jauh dari Bibelnya, jauh dari kekristenannya, sehingga dia bisa menemukan apa yang dia temukan. Bukan karena dia mengkaji Bibel sampai dia menemukan apa yang dia temukan. Dia temukan itu karena dia tinggalkan Kristen. Kalau dia masih menggunakan agama Kristen, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan apa-apa. Bang Juma bisa menyimpulkan gitu berdasarkan apa? Berdasarkan kitabnya orang yang, ya, oke. Kita lihat di dalam pengajaran. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar. Kita kaji dengan ajaran yang pernah kita kaji bersama dengan orang-orang yang mau belajar. Anda baca di dalam kitab saudara bagaimana Paulus mematikan akalnya orang Kristen. Contoh, di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Bahkan pengetahuan Tuhan pun itu dilumpuhkan oleh Paulus. Lalu di dalam kitab saudara yang lain dikatakan begini, 1 Korintus 1 nomor 19. Karena itu ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil, Bung. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Sekarang permasalahannya di mana? Buktinya di mana? Wahai saudara-saudaraku Kristen yang bergelar profesor, berbaris 1, 2, 3, 4, 5, ada 7.000 orang. Bang Suma mau bertanya pada kalian profesor Kristen 7.000 orang ini, apakah masuk akal kalian sebagai seorang penemu, sebagai seorang akademisi, sebagai orang intelektual, masuk akal nggak ada Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Pencipta langit dan bumi menjadi bayi dan membutuhkan asupan ASI dari ibunya sampai dia harus nenen untuk bertumbuh menjadi manusia dewasa. Masuk nggak di otak kalian, wahai para profesor yang bergelar agama Kristen? Masuk nggak? Masuk akal nggak? Ya, saya bukan profesor ya. Saya masih. Ya, semisal ini saya kasih tinggi derajatnya. Semisal, kira-kira profesor mengatakan apa? Ya sebenarnya gini loh Bang. Sebenarnya si Tuhan maka profesornya itu, mengatakan sabar. Maka profesornya akan mengatakan tidak masuk akal. Tapi kenapa tetap kalian menjadi Kristen? Karena 1 Korintus 1 nomor 19, memang kecerdasan kami, kepintaran kami, keilmuan kami itu dihapuskan kalau berbicara mengenai agama kami. Kami tidak boleh menggunakan kecerdasan, kami kemudian tidak bisa menggunakan pemikiran kalau berbicara mengenai kekristenan kami. Kami hanya bisa berbicara mengenai itu dogma, itu doktrin, yang penting ada Roh Kudus di dalam diri kami. Itu yang betul. Jadi kalau seorang profesor aja lumpuh, apalagi kalau jemaat-jemaat kayak kalian. Karena itu seruan. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 11 nomor 19, itu data di dalam kitab suci saudara. Lanjut teman-teman, saya ibadah sejarah 10-15 menit. Silakan. Ya, nangis dulu. Wis. Kok nangis? Kenapa Bang? Nggak usah nangis Bang. Cemen amat. Enggak, Kenapa Bang Kris nangis? Kamu yang buat dia nangis, Bang. Bang Kris yang nangis. Kenapa aku nangis sih?
Saya sapa dulu Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi Monitor, wabarakatuh. saya baru kembali. Tadi aku udah menyapa, Kang. Silakan. Nggak boleh kembali. dong bisa bilang assalamualaikum ke non muslim, nggak boleh itu. Mama saya jangan bilang dong. itu. Ke Itu ke saudara muslim muslim saya. sedikit Lanjut, Dinda lanjut. Alif. Nanti di Siap, dalam Bunda. 2 Korintus 10 nomor 5 itu jangankan pengetahuan kita sebagai makhluk, di dalam pengajaran 2 Korintus 10 nomor 5 ya, pengetahuan dan ketinggian daripada kemahatauan Tuhan saja itu dilenyapkan, dirubuhkan oleh konsep kekristenan ini. Jadi pengetahuan Tuhan itu dilenyapkan. Tuhan pun ilmunya lenyap, digiring menuju kepada iman, kepercayaan, keyakinan kepada Kristus. Semua hilang, pengetahuan hilang, kecerdasan hilang, pikiran hilang. Dan itu bukan hanya pikiran dan pengetahuan manusia, pengetahuan Tuhan pun dihilangkan demi untuk menaklukkan orang kepada Kristus. Itu data. Sholat dulu. Itu 2 Izin dulu Korintus ya, 5 ayat saya 10 nomor jemput 5 isi ya, ya. silakan Dinda Alif. Karena- Itu ditegaskan di situ. Jangankan manusia ditololin, Tuhan aja ditololin di situ. Silakan. Masya Allah. Mantap. Betul. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, silakan dilanjut ditanggapi dulu oleh teman Kristen. Aku baru kembali, Afwan di sini baru selesai maghrib. Ya, si Krisnya kabur. Bang Immanuel mau melanjutkan, silahkan Bang Immanuel. Aku sama Jayadi ini, Jayadim ini Muslim apa Kristen? Kalau si Gary mah bukan Kristen, dia mah Katolik. Oke, aku mau nanya sama Bang Alif ini. Datang-datang nanya, bukannya salam kayak apa kayak ngehe lu buat iya. kitab lu. Selamat apa nih sore, Malam ngehe. Bang Alif, Pak Ustadz. Siap, Pak Ustadz ya. siap. Selamat sore. Aku nanya nih Bang, aku yang logis-logis saja. Gini kan Bang, sering kan umat Kristen mendengar. Udah panggil nama enggak, Pak? Oke Bang, sering kan orang umat-umat teman-teman Muslim sering membuat stigma negatif tentang Paulus dengan mengatakan tanda kutip Paulus rasul palsu, kan begitu kenyataannya kan. Sekarang yang saya tanya sama abang gini Bang ya, logika berpikir lah, apa sih untungnya apa sih untungnya Paulus ini mau menjadi rasul palsu? Satu, motivasi dia apa? Harta ya dia nggak punya. Enggak, si Paulus ini terus terang dia kekurangan. Tahta, dia ini orang susah, nomaden, berpindah tempat. Bahkan beberapa kali hidupnya terancam, beberapa kali menghadapi Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Bahkan hidupnya berakhir di penjara. Kan gitu. Suryadi, kalau kita mengcompare dengan Nabi Abang ini, dia punya harta, punya tata, wanita. Coba Abang terangkan. Saya jawab dulu Dinda. Oh ya, Bang Juma. Saya jawab Dinda Alif. 3 menit. Silakan Bang Juma. Iya, jadi gini saudara. Dalam kaidah kekristenan, iblis itu tadinya malaikat. Jaringanku kayaknya putus-putus ya. Cek. Jadi malaikat itu makhluk yang tidak ada lagi susah, karena dia tidak terikat kemudian hal-hal yang bersifat biologis. Itu tadinya malaikat. Lalu apa motivasinya kemudian dia menjadi iblis? Dia sudah dikatakan akan masuk neraka, tetap aja kemudian dia mau jadi iblis, jadi pembangkang. Begitulah Paulus. Jadi jangan Anda bermimpi, wah dia orang baik karena dia tidak. Iblis aja nih, tadinya malaikat, mau untuk masuk ke neraka. Yang penting dia bisa menyesatkan orang. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, jawabannya sederhana. Apa motivasi Paulus? Ya neraka, pingin kali dia masuk neraka. Sama seperti iblis pingin kali masuk neraka. Gitu jawabannya. Silakan. Mantap, keren. Oh begitu. Ya udahlah kalau memang itu versi Bang Juma.
Aku sebenarnya mau pingin diskusi sama Bang Ardiansa nih. Ada diskusi saya yang terputus Ya. tentang dia pernah menjelaskan plural of majesty, tapi nggak ada Bang Ardiansa ya. Next lah tuh. Udah aku turun dulu Bang ya. Alah, Ada urusan. lanjut Oke. lanjut dulu, Thank you. kita majuin materinya. Majuin dulu Bang, majuin Enggak, dulu ini ya. aku sebenarnya Maaf, ada tadi diskusi yang hilang terputus sama suaranya Bang sedikit. Ardiansa. Ini dia pernah mengatakan tentang plural of majesty gitu. Nah, aku minta penjelasan aja. Maksudnya biar tahu urutan kronologinya bagaimana. Maksudnya hanya saya Bang Ardiansa tahu gimana. Nanti kalau saya ulang lagi dari awal ya ribet juga. Oke, next aja Bang ya. Aku turun dulu Bang. Aku lagi mau pulang dulu, Bang. jangan diulang. Oh, ya sudah, oke lah, siap. Oke, ya Nadia next ya. Thank you ya. Oke, terima kasih. Baik, kalau gitu saya izin membaca salah satu ayat Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwasyayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qauli gururo al-ayah. Yang terjemahnya, demikianlah Allah berfirman di situ, demikianlah kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Jadi memang ajaran para nabi itu selalu memiliki musuh, memiliki lawan dari ajarannya. Bagaimana di situ adalah dari kalangan jin dan manusia, mereka saling membisikkan. Tujuannya apa? Ya untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Nah, kita bahas nih, kalau masuk tadi mempertanyakan Paulus, kan gitu ya, mempertanyakan Paulus. Pertanyaannya, apakah Paulus dipengaruhi oleh iblis? Nah, berdasarkan pengakuan Paulus sendiri, di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengaku dihinggapi oleh si iblis. Yang kalimatnya adalah ada duri dalam daging. Di dalam diri Paulus ada, dia dipengaruhi oleh si iblis. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan bahkan sampai 3 kali doanya tidak dikabulkan. Tetap si iblis itu bersemayam dalam diri Paulus. Itu pengakuan dari Paulus. Nah, kalau sudah Tuhan yang mengizinkan iblis bersemayam di dalam diri seseorang, bagaimana ketika kita melihat kitab di dalam perjanjian lama, itu merujuk kepada siapa? Contoh 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Ternyata itu memang mempengaruhi atau yang dilakukan oleh nabi palsu, atau pengajar palsu, atau rasul palsu. Nah itu tadi ya, saya meneruskan narasi apa yang disampaikan oleh guru kami, dan ini sebagai bahasan lanjutannya. Di sini sudah ada Kristen yang berdek, soalnya tadi yang bertanya juga sudah nggak ada. Oke Silakan. Bang, ini pertanyaan saya Bang. Ya. Yesus ini kan manusia, saya tahu dia manusia Bang. Tapi manusia ini kok aneh kali gitu. Anehnya Bang, aku jelaskan. Manusia ini bisa menghidupkan orang mati. Manusia ini bisa menyembuhkan orang buta. Bahkan yang mati kambing pun bisa sembuh. Terus dia ini kok bisa mati udah 3 hari, kok bisa bangun? Bisa dijelaskan itu Bang? Ya. Sangat bisa dijelaskan, sangat Silakan. bisa dijelaskan. Pertama saya pakai perspektif Islam dulu, boleh? Boleh, terserah Bang. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasan kitab Anda ya, saya pakai dalam perspektif Islam dulu. Kalau di dalam Islam itu tertulis di dalam surah Ali Imran ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israil, bahwa dia itu sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang kepada kalian semua dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan, dari pencipta kalian semua. Ani akhluqu minat ini kahayatit thair, bahwa dia itu bisa membuat sebuah burung lalu dari tanah liat ditiupkan maka dia jadi atas biidnillah, atas seizin Tuhan. Mukjizat yang dia lakukan
seizin Allah, atas seizin Tuhan dia buat. Lalu dia menghidupkan yang mati atas seizin Tuhan. Yang hebat di situ adalah Tuhannya. Dia hanya sebagai perantara untuk melakukan keajaiban-keajaiban atau mukjizat-mukjizat. Tentu yang maha hebat itu adalah Tuhan yang mengizinkan atas perbuatannya. Sebagaimana kisah Nabi Musa ketika dia membelah lautan, bukan Nabi Musanya yang hebat. Nabi Musa hanya memukul dengan tongkatnya lautan itu sehingga terbelah menjadi dua. Apakah Anda akan mengatakan Nabi Musa begitu hebat? Lautan yang begitu dalam bisa dibelah sehingga dia bisa jalan ke dasarnya. Bukan Nabi Musa yang hebat, tapi Tuhannya, dia hanya perantara. Itu yang disebut mukjizat. Sebagaimana juga Yesus tadi yang kau sebutkan. Nah, itu kalau dalam Al-Quran. Bagaimana kalau dalam kitab Kristen? Saya buka di dalam KPR, kitab Kisah 2 nomor 22. Memang pengumuman ini berlaku hanya untuk Bani Israel. Makanya banyak orang-orang di luar Bani Israel itu tidak ngerti. Saya buka ya, ini khutbah Petrus. Kata Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, Bang Sandi bukan orang Israel tidak hai. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi dia itu melakukan mukjizat, melakukan perkara keajaiban, bukan dianya yang hebat. Yang mengutus dia itu yang hebat. Dia hanya sebagai perantara. Iya, aku yang tahu bukan ditugaskan dia oleh yang Tuhan. aku tahu bukan dia yang hebat karena itu kan atas Nah, izin sudah. atau kuasa aja yang dia Yes. gunakan gitu. Pertanyaan saya, kok bisa dia udah mati? Kalau udah mati walaupun ada kuasa, itu kan kuasa kan mati juga gitu. Kok bisa hidup kembali? Itu pertanyaan saya, Bang. Maksudnya apa? Nah, pertanyaan saya, ini kan Dibangkitkan, dibangkitkan. Iya, Nah, dibangkitkan kita buka gitu. lagi ayatnya. Kita buka lagi ayatnya. Di dalam kitab Anda masih di pasal yang sama. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Yang dibangkitkan Allah. Yang hebat yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Yang membangkitkan. KPR 2, Kisah 2 nomor 32. Tadi kan 22, sekarang 32-nya. Di situ tertulis, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yang hebat itu yang membangkitkannya, bukan yang dibangkitkannya. Jadi tolonglah teman-teman Kristen bahwa kesampingkan dulu coba ketika membaca Bible, atau mungkin ini jarang dibaca di gereja atau jarang Oke. diajarkan. Ini kalau sudah mati 3 hari gitu, ini termasuk orang mati apa orang mati yang bangun dari kematian itu? Itu pertanyaan saya, Bang. Loh, yang kita bahas, Bang, tentang siapa yang maha hebat. Siapa yang Kalau maha maha hebat? hebat, Bukan. aku tidak mengatakan Yesus ini hebat, Bang. Ya Tidak. sudah. Makanya apa yang sekarang yang jadi titik berat buat Anda di sini pembahasannya? Itulah tadi yang kukatakan, Bang. Apa? Yesus ini, Yesus kan, kok bisa dia udah mati, kok bisa hidup kembali? Kalau Memangnya orang yang mati tidak bisa hidup kembali? Ini pertanyaan saya, ini termasuk mayat yang mati yang hidup kembali, apa manusia yang mati terus hidup Ya, seutuhnya baik. manusia lagi gitu? Baik. Begini Bang ya, kalau saya ambil dari sebagai Muslim dulu, di dalam keimanan umat Islam, dia itu belum wafat. Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Beliau terangkat ke langit, selamat dari pembunuhan dan penyaliban yang dilakukan oleh tentara Romawi atau imam-imam waktu itu yang mereka lakukan ya. Nah, sekarang ketika Anda membahas tentang, kita baca dalam kitab Anda, banyak orang-orang yang mati hidup kembali itu ada. Itu ada, bukan hanya Yesus. Bahkan Yesus contoh ketika dia menghidupkan Lazarus. Ya kan, menghidupkan Lazarus. Dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhannya karena dia selalu didengar ucapannya sehingga Lazarus itu bangkit kembali. Lah, Lazarus juga bangkit. Lazarus juga bangkit. Kemana Lazarus? Setelah dia bangkit, padahal dia baru berapa hari dia mati. Dia masih utuh jasadnya. Lazarus juga bangkit kembali. Tidak dikisahkan dia mati lagi. Kemana Lazarus? Sudah ada orang yang bangkit kembali sebelum Yesus.
Yang kita bahas adalah titik beratkan bukan tentang kehebatan Yesusnya, tetapi kehebatan Sang Maha Kuasa yang mengutus Yesus. Jangan dibikin rumit di sini. Sudah sederhana kita memahaminya. Berarti yang mati ini, yang sudah mati ini berarti nggak dianggap mayat gitu. Ya mayat itu kan kalau mati, Bang. Iya, Kalau tapi sudah ini hidup, mayat ini kok bisa hidup gitu, Bang? ya berarti tidak mati lagi. Bukankah disebut mayat yang hidup? Kalau mayat yang hidup berarti dia nggak mikir lagi mayat. Gimana sih kau ini? Jangan gini loh, Sandi, Bang. tolong jangan kau terlalu rendahkan Yesusnya. Malah di sini terkesan kau ini merendahkan Yesus. Bukan Kalau orang merendahkan sudah kenyataan, dibangkitkan oleh Tuhan, apalagi ini saya bilang tadi, saya pegang prinsip dulu di dalam Islam, beliau belum wafat. Dia sudah terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Kalau dalam kitab Anda, dia terangkat ke langit setelah mengalami kematian. Ambil poinnya sama, dia terangkat ke langit. Nah, di dalam kitab Anda menjelaskan tadi bahwa dia itu mati dan bangkit kembali. Sebenarnya orang mati dan bangkit kembali, itu di kitab Anda itu ada dikisahkan, bukan hanya Yesus. Bahkan Tabita juga ada yang dibangkitkan oleh Petrus kalau nggak salah di situ. Jadi tidak ada masalah di situ. Jadi apa yang mau kita bahas? Kau bilang malah mayat hidup, ya nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu. Ya janganlah. Nanti kesannya kau merendahkan Yesus. Bukan merendahkan gitu, biar tahu ini kepastian. Kalau memang yang bisa melakukan itu hanya orang yang benar-benar melakukan. Yang hebat itu yang membangkitkan, gitu. Bang. Yang hebat itu Gitu. yang membangkitkan. Yang membangkitkan Yesus itu yang hebat. Bukan bangkit sendiri, yang hebat itu yang membangkitkan Yesus. Ketika Yesus hendak membangkitkan Lazarus, terlebih dahulu Yesus berdoa. Dia menghadap ke atas, ke langit. Kemudian dia meminta, ya Bapakku. Dia memohon. Lebih hebat Bapak. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain. Lanjut Ustadz. Mantap, ya itu betul. Jadi tolong dipahami Sandi ya. Kita sudah bahas berkali-kali. Makanya selamat malam. Pernah di situ Siap. murid-muridnya mereka kaget karena lihat Yesus ini kalau kok bisa hidup kembali, kan mereka kan di situ kan merasa Aduh, jangan terheran gitu. muter-muter di sini. Sandi, saya juga bisa menghidupkan. Sandi, saya juga bisa. Sok nanti mati sekarang. Saya hidupin. Oke, lanjut yang lain aja. Oke, nah gitu dong. Jangan dulu. Itulah sebelum nanti ke Celsius ya. Saya tanggapi di sini dulu sedikit. Beginilah Sandi, itulah keambiguannya kitab Anda menarasikan. Padahal Yesus sendiri katanya di dalam kitab Anda dijelaskan, dia bangkit di hari yang ketiga. Kan gitu. Bahwa Yesus itu akan disalib, akan mati, dan bangkit di hari yang ketiga. Mestinya murid-murid Yesus itu gelar karpet merah menyambut kebangkitan Yesus. Bukan kaget. Inilah jadi nggak nyambungnya kisah Yesus. Makanya kisah kebangkitan ini sulit untuk dibuktikan. Apalagi ketika kita buka di Matius 27 nomor 50 sampai 53. Itu bukan hanya Yesus yang bangkit, tapi orang-orang kudus yang tidak terhitung jumlahnya, mereka bangkit dari kubur. Coba, ini logikanya tadi. Murid-murid Yesus kaget. Padahal baru 3 hari. Ini murid Yesus ini pikirannya kemana? Baru 3 hari dikabarkan Yesus itu akan mati, akan bangkit di hari yang ketiga. Mestinya murid Yesus itu persiapan menyambut kebangkitan Yesus, bukan malah kaget. Mereka gelar karpet merah, Yesus akan bangkit di hari ketiga, kita siapkan makan gala dinner atau apa, bukan. Ini malah kaget. Itu tandanya bahwa di situ dipertanyakan siapa sebenarnya, atau ini hanyalah kisah yang dibuat-buat. Kan gitu logikanya. Yesus sudah menyampaikan, Yesus sudah mengajarkan. Baru 3 hari udah lupa kalau Yesusnya mau bangkit. Kok malah pada kaget? Kan gitu. Oke? Nah, silakan kita lanjut. Tadi siapa itu? Celsius? Celsius. Oke, lanjut aja. Celsius. Bang Sandi, Dimas dulu. Ya, selamat malam, Bang. Abang dari Kristen apa Oten? Oten itu apa sih, Bos? Oh, Kristen Maaf, berarti ya. nggak tahu Oten itu apa. Saya Kristen, Bos. Ya. Iya tadi halo, ada yang mau ditanggapi? Ya, gini, saya mau baca tema ini ya.
baca tema yang terpampang di layar itu ya. Siapakah penyesat itu? Ya. Iya. Nah, siapakah penyesat itu? Ya, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya pribadi ya, maka jawabannya itu adalah penyesat itu adalah orang yang pernah tersesat. Itu jawaban saya. Iya. Tenang. Jadi Gini penyesat Bang, itu coba adalah orang yang pernah tersesat. Bang Celsius, kita katakanlah di sini ada 45 derajat Celcius ya. Di sini bisa nggak kita katakan bahwa penyesat itu kita katakan sebagai antikris atau pengajarannya itu berlawanan dengan ajaran Yesus yang asli yang diutus untuk Bani Israel. Kira-kira setuju nggak? Kalau Setuju itu ya nggak? dirubah temanya. Sebentar dulu, ini makanya kita jangan merubah tema, ini kita bahas lebih lanjut. Enggak, ini kan pertanyaan toh. Pertanyaannya kan Bang, ini siapakah tema ini saya penyesat? bikin hasil dari ilham yang saya dapat loh. waktu saya mau ke Damsik. Jangan dirubah. Coba gini ya. Gini, coba saya baca dulu ya. Begini. 1 Yohanes 2 nomor 18. Perikopnya antikristus. Bunyinya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Pengajaran antikristus berarti sama saja dengan pengajaran sesat. Anda setuju atau sepakat Bang di sini? Lantas siapa yang menjadi antikristus siapa? Nah, kita lanjutkan baca. Di 19-nya dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pengajaran sesat, pengajar antikristus itu berasal dari antara kita. Itu katanya, Nah, kitab iya, Anda siapa, maksudnya. siapa? Dalam artian Siapa di dia? dalam internal itu sendiri. Dia siapa dia? Oke? Nah, enggak ini bunyi ayatnya disepakati dulu. Ini ayat yang Lah, tertulis. iya, antikristus Ya, siapa? Anda setuju? Oke, Enggak, nah saya tanya dulu sekarang Anda. jelas. Saya tanya dulu Anda. Saya tanya Anda. Pelan-pelan, jangan main Antikristus loncat siapa? seperti ajaran gereja, tiba-tiba main Itu. doktrin kelar urusan. Loh, enggak, bukan. saya tanya Makanya itu loh, kita karena Anda kan runut. mengatakan Iya, kita penyesat runut, adalah kita runut di antikristus. sini pembahasannya. Lantas siapa yang antikristus gitu loh? Ya ini Nah, mau dijelasin kita sekarang Bang. Abangnya cari. siap dulu, mau dijelasin, Gitu loh. diam dulu Bang. Kita abang diam. Ciri-cirinya mereka berasal dari antara kita katanya. Berarti dari internal pengajaran Yesus itu sendiri yang menyesatkan ajaran Yesus. Kan gitu. Nah, mari Iya. kita lihat sekarang Pertanyaan saya itu kronologis. siapa dia? Iya, betul. Saya juga bertanya siapa dia, orang dari Nah, internal iya. kekristenan yang Makanya mengaku itu tadi. membawa nama Yesus, tetapi Narasi ternyata Bapak dia itu kan nggak penyesat. jelas gitu loh narasinya itu. Antikristus itu siapa? Dari internal itu sendiri, Bang. Lah, makanya internal sendiri itu siapa? Nah, mestinya Anda yang punya kitab punya jawabannya. Logikanya begitu. Karena ketika saya mau jelaskan perlahan, Anda malah bertanya terus. Sebenarnya di sini tugas Anda bahwa ajaran sesat. Oke, kalau gitu. Penyesat itu Nah, adalah antikristus. Nah, saya tanya antikristus lah iya dong. siapa? Antikristus Siapa itu kan berarti pengajaran Paulus namanya antikristus. Lah, kurang apa? Mari kita buktikan. Ayo. Udah dijawab malah ketawa. Pengengesan. Narasi Anda itu nggak masuk akal, Bapak. Yang penyesat adalah antikristus. Saya tanya, siapa antikristus? Paulus pengajarannya karena dia dirasuki oleh iblis. Ya, itu menurut pandangan Anda. Bukan, menurut Paulus. Paulus Ya, mengaku itu menurut dirinya pandangan dirasuki oleh iblis. Itu loh. Oke, Menurut saya pandangan baca ya. Anda kan benar.
Kok pandangan saya, aduh loh. nih saya buka ya. Kalau menurut Ini saya itu pengakuan Paulus. antikristus itu adalah Anda. Loh, saya bukan internal Kristen, Pak. Kenapa nuduh ke kami? Kayak antikristus itu. Halo, selamat Di situ dikatakan, ketika tadi Anda mempertanyakan disuruh berpikir, Anda nggak mau langsung suruh menyebut yang nama, Kristen satu-satu makanya dong, langsung aja Pak saya Yoga. sebut nama sebagai bahan edukasi, sebagai bahan sebuah pembahasan, oke? Tadi dikatakan mereka berasal dari antara kita, dari internal pengajaran itu sendiri yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya kan Yesus mewanti-wanti, waspadalah Benar, terhadap memang. penyesat, nabi palsu. Benar. Mereka akan Benar, Bapak. menyesatkan Saya ingin banyak menjelaskan, orang. Bapak, ya. Nggak usah, Saya Anda nggak ingin usah menjelaskan, Anda nggak ada ilmu. Nah sekarang pengakuan Paulus, kalau dirinya dirasuki oleh iblis, Anda setuju atau tidak? Celsius, gua paling gak suka loh orang lagi diskusi ketawa ketiwi, gua gak suka loh. Mending kalau Bisa berilmu. Bisa nggak lu fokus? Enggak, masalahnya kan kamu menarasikan diri kamu sendiri tanpa data. Loh, saya lagi pakai data, justru dia ketawa ketiwi nggak jelas. Loh, Dan saya tanya, oke, Celsius dibawa aja dulu. Celsius nggak ada ilmu, dibawa dulu aja. Nih, yang Kristen tolong jawab. Masuk setan, kemasukan setan bukan hanya Paulus. Ada yang kena Yesus juga yang kemasukan setan. sihir Makanya- itu kan dari iblis juga. Nih, kita buka ya. Kita buka. Pedoman dengan situ, saudara-saudara. Kita buka. Nih, di sini dibahas. Nih kita Apa yang buka dibuka? ya. Nih. Kata Paulus nih, Ya. dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Ini dikatakan oleh dia nih ya. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus mengaku dirinya ada duri dalam daging, yang di situ adalah dalam penjelasannya sebagai iblis, dan di situ ada utusan iblis di dalam diri Paulus. Anda setuju nggak? Paulus dikocok iblis. Ya, dia dimasukkan di pengaruh iblis itu. Paulus dikocok iblis. Sebentar, makanya istilahnya dia harus kuat menghadapi itu yang mempengaruhi dia. Sudah. Makanya artinya ketika dia menulis surat, ketika dia menulis surat-surat, dia tidak lepas dari pengaruh iblis. Ini pengakuannya loh. Bukan pengaruh iblis, dia dipengaruhi iblis. Dia memberikan kebenaran firman Tuhan tentang kebenaran Yesus, tapi dipengaruhi oleh iblis-iblis yang dari luar. Itu maksudnya itu. Ada di duri dalam daging. Nih, sampai dia berkata Ya. tentang hal itu, Termasuk aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Doa dia agar iblis mundur dikabulkan Tuhan nggak? Sampai 3 kali. Tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dibiarkan iblis bersemayam di dalam Paulus. Artinya Paulus menulis surat ini tidak lepas dari pengaruh iblis, betul? Nggak ada. Dia menulis surat itu. Nggak ada. Tetapi setan selalu menggoda dia supaya Ada tidak duri dalam Dia daging. melanjutkan tulisan-tulisan dia itu selalu dihantui oleh kekuatan iblis. Ada dari di luar. dirinya Tapi dia itu kuat ada menghadapi iblis. Itu tetap dia menulis itu, artinya itu dia tetap menulis surat itu. Aduh, susah. Banyak iblis yang Muter-muter jadi mempengaruhi nggak dia, jelas. tetap dia Ya. menulis Itu surat pertanyaannya, itu, saudara. Chris, pertanyaannya. Buktinya apa? Pengajarannya Nih, sampai Chris, sekarang kami Chris, si Chris ini percaya nggak bisa dan diem. benar. Oke. Chris, pertanyaannya, kenapa Paulus dikocok sama iblis? Pertanyaannya itu, jawab. Kita menarasikan dengan ayat itu. Kenapa saya tidak bisa mau menanggapi? Ya udah Kan jawab saya dulu diam tuh. tadi. Bukan tidak bisa Apa yang saya menanggapi. Anda itu Apa muter yang nggak saya jawab? jelas. Di sini Paulus, Pertanyaan oke. apa? Di sini Paulus Apa yang di sini Paulus, di sini berdasarkan pengakuannya, Paulus dipengaruhi oleh iblis, betul? Baca dengan Betul, baik, oke. dipengaruhi. Sampai 3 kali dia berdoa katanya. Baca dengan baik, dipengaruhi yang bagaimana dia di situ? Ada ini. Oh. Ya baca dengan Lah emang baik. iblis mempengaruhi apa? Nyuruh ibadah? Emang iblis nyuruh ibadah? Nggak mungkin lah.
Baca Iblis itu kan pengaruh- tugasnya dia menyesatkan. dipengaruhi. Di sini dikatakan Makanya nih, baca. yaitu Nah, seorang bentar. utusan iblis untuk Baca mengocok dari aku. awal, jangan Dikocok hanya oleh satu iblis ayat ini itu. Paulus. Baca sampai selesai. Lah orang di sini yang Kalau hanya satu ayat iya. jadi Baca saya sampai tanya deh sama selesai, Anda, sampai selesai. tugas iblis itu apa? Iblis Jangan yang hanya bersemayam satu ayat. itu dalam seseorang tugasnya apa? Sebentar, Bang. Tugas iblis itu apa? Iblis itu apa? Baca, Menurut betul Yesus, masalah tugas iblis iblis itu itu. apa? Aduh, Itu iblis itu penyesat manusia, Bang. Setan itu. lah iya. Kalau Lah iya, itu betul kan? setan yang Betul tidak kan? mengikuti perintah Tuhan, yang selalu Nah. menggoda manusia untuk biar jatuh ke dalam dosa. Dia mempengaruhi siapa di Itulah sini? perbuatan- Mempengaruhi perbuatan siapa? iblis. Walaupun dikasih kebenaran mempengaruhi kepada siapa? iblis itu dia tidak mau. Walaupun dikasih Lah, ini kesenangan bunyi ya itu ini sudah yang jelas. benar, ini yang Di sini udah jelas, ditiru, hanya di sini. tapi iblis itu selalu Maka aku di mengatakan suatu itu duri dalam selalu dagingku. melawan. Itulah orang-orang ciri-ciri. Gini Bang ya, sedikit Bang saya boleh bicara, tapi tolong jangan dipotong ya. Halo, selamat malam. Ya, malam Bang. Nggak jelas. Ya. Silakan Bang. Kalau mau diam silakan. Tadi kalau saya simak kan Di sini sudah jelas Bang, ya. sebentar dulu Bang Alif. Paulus Sebentar Bang Alif. siap. Enggak ada jelas. Tolong Paulus diskusinya yang sudah. itu ya, Baca jangan bunyi dari nggak ayat jelas awalnya. kayak rabat kris itu ya. Dari Sebentar Bang sahabat, dari saya boleh ayat bicara sedikit. awal dibaca sampai selesai kenapa iblis itu bukan masuk ke dalam Paulus itu mempengaruhi Paulus, bukan. Dia iblis itu menggoda pikiran Paulus supaya Paulus tidak setia kepada Yesus, tapi Tambah Paulus dulu ya. itu melawan itu. Jaringannya ini. Begini Bang ya, Bang Alif. Jadi kalau kita mau berbicara kisah Paulus, Oke. nah tadi saya simak kata Bang Alif tadi bilang siapa oke. penyesat di dalam Pelan-pelan. internal Kristus, betul kan? Ya, Ya. Cek. Oke. Nah, saya betulkan sebelum Paulus mengikuti Yesus, dia itu memang ibaratnya mengajarkan ajaran Yesus secara tidak benar. Dia itu masuk dalam internal Kristus, pura-pura jadi Kristus, mengikuti Kristus. Oke. Kita pelan-pelan, Bang. Sebentar dulu Bang Ali, biar saya selesaikan dulu. Nah, dia mengajari orang-orang pada zaman itu secara tidak benar tentang ajaran Kristus. Jadi Kalau kita Keripik singkong, lu bisa diam dulu nggak, sahabat Kris? kalau Bisa kita diam lu, orang lagi ngomong. kalau kita ke bawah zaman kenapa sekarang, kejang-kejang kalau bawa ke dikasih zaman sekarang sebenarnya narasi, Bang? ada contohnya. Itu tuh lagi ngobrol sama kita. Seperti yang saya ragukan ini ya. Ini Sandi ini mengaku-ngaku dia sebagai internal Kristen gitu kan. Kalau saya lihat dari omongannya tadi. Tapi saya meragukan itu. Karena dari omong-omongannya dia tidak seperti Kristen pada umumnya. Maka kalau memang Sandi benar-benar orang Kristen, coba on cam saya mau ajukan beberapa pertanyaan kalau memang dia benar-benar Kristen. Ya. Itu yang pertama. Itulah saya setuju. Ibaratnya Paulus sebelum dia mengikuti Yesus itu seperti Sandi. Ya, dia memang Paulus dia penyesat. masuk ke internal Kristus, dia mengajar Kristus secara tidak benar. Tapi ketika Paulus bertobat, Tuhan yang memilih Paulus. Itulah hebatnya Tuhan kami. Itu Walaupun kata si Sandi, sebentar si dulu, Sandi Kian juga Santang, nggak saya percaya bicara. lu Kristen katanya. Sebentar Coba dulu. lu on cam, biar sama-sama on cam. Iya, Nggak sebentar percaya dulu. Si Sandi lu Kristen. Sebentar dulu. Itulah hebatnya Tuhan kami. Sebentar dulu. Kok jangan seperti anak kecil lah. Biar orang mendengar gitu loh. Nah, itulah hebatnya Tuhan kami. Walaupun Paulus Hebat kok misalnya disalib. mengajari orang-orang pada zaman itu secara tidak benar, Tuhan pilih dia sebagai alatnya untuk memberitakan Injil dan kebenaran. Kalau Tuhan Siapa yang pilih rencana dia? Benar. apa yang nggak mungkin? Siapa yang pilih dia? Tuhan sendiri. Dari mana itu? Kalau Ingat Anda ya, yang ingin- menulis. ingin- Sebentar, itu Sebentar dulu, klaim sebentar, Paulus. Bunda. Kalau emang Itu Anda ingin benar-benar. enggak, biar kita tanggapi Sebentar dulu. dulu, Jangan sebentar dulu. panjang, Saya bukan biar bicara gereja dulu. mau khotbah, Bang. Kalau Anda Udah kita emang- paham, Sebentar paham dulu. itu. Udah kita Sebentar paham dulu, nih, saya ketika kasih tahu nanti ya. sudah selesai, silakan Yang bicara. menulis kisah sebentar, kita tanggapi dulu. Kau bilang Sebentar dulu. kau bilang. Biar saya Loh, selesaikan dulu bicara. Kalau Anda memang Kenapa ingin sih? berdiskusi dengan sehat, biarkan saya selesai bicara.
Karena Anda sudah banyak di sini orang kan gitu. Benar nggak? Entah. Kalau emang ingin Anda benar-benar memahami kisah Paulus, seakan-akan saya lihat ini ya, teman-teman dari Muslim ini kan memframing bahwa Paulus ini orang yang tidak benar. Iya, Orang-orang Ya, yang nggak benar. orang jahat. Ini saya gitu. jawab ya, nggak benar tuh Paulus. Gini, dengar. Makanya kau Anda dengar, ingin Bang. memahami Tolong kisah di-mute dulu, Paulus, Bang Akang. Sebentar dulu. Dengar dulu. Kau ini, Bunda. kau yang mau ngomong terus kenapa sih? Kita Sebentar tanggapi nanti dulu. ketika saya sudah selesai, saya kasih tahu saya Enggak, kau selesai. cuma curhat. Kenapa sih kalian ini bla bla segala macam? Enggak usah curhat, Bang. Begini. Itu pengakuan Paulus. Dia ngaku bertobat kan. Nah, siapa yang tahu persis kalau dia bertobat? Ingat, yang menulis kisah para rasul itu, Bang, si Lukas. Siapa Lukas? Lukas orang Yunani yang mengisahkan kisah pertemuan yang katanya ketemu Yesus di di perjalanan ke Antioquia. Yang nulis itu cuma si Lukas di kisah para rasul. 4 penulis ya kanonik ya Injil gospel kanonik yang lain tuh nggak menulis, nggak pernah menyinggung pertemuan Paulus. Cuma Lukas yang mengkisahkan itu di kisah para rasul. Siapa itu Lukas? Lukas orang Yunani, tabib pribadinya si Paulus. Paulus kan sakit, ada penyakit dia. Kalau nggak salah dia dulu aku pernah baca Saint Paul ya epilepsi. Nah, kita nggak bahas penyakit Paulus. Ketika si Lukas mengkisahkan tentang pertemuan Paulus ini kan klaimnya. Bahkan penglihatan. Ketika disidang oleh Raja Agripa, itu penglihatan saya, Tuan Raja Agripa. Penglihatan, bro. Kok imani ini perkataan Paulus? Coba kita lihat kenapa disebut dia antikristus. Karena ajaran-ajaran yang disampaikan bertolak belakang dengan Yesus. Bahkan Yesus dijadiin tumbal di Galatia 3:13. Siapa yang pernah mengisahkan Yesus itu, siapa sih Paulus itu ketemu sama Yesus siapa? Kecuali Lukas yang orang Yunani. Oke? Itu klaim-klaim dia, Bang. Klaimnya pun dia sebagai rasul, dikit lagi. Klaimnya pun dia sebagai rasul, kalian percaya begitu aja. Ingat ya, di Ibrani 3:1 Yesus pun rasul. Di dalam bahasa original Biblemu apostolos. Paulus pun di Roma 1:1 dia pun apostolos. Masa sama kedudukannya Paulus dengan Yesus? Boleh saya bicara? Kenapa? Kemudian kata Yesus lah, iblislah yang menjadi bapakmu. Hanya satu bapak, yaitu dia yang di surga. Tidak ada bapak di bumi. Hanya dia yang di surga bapak. Tiba-tiba Paulus mengaku dia bapak di dalam Yesus Kristus. Boleh saya Dijawab oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia bapak, apabila dia berkata dia berdusta, dia dusta, bapak segala dusta. Apa yang dikatakan segala sesuatunya itu adalah dusta. Apa kata Paulus? Kalau dengan dustaku, itu saudara-saudara Paulus loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus tentang antikristus ini ya dipenuhi oleh si Paulus. Saya minta pertanyaan saya, siapa yang mengkonfirmasi kerasulan Paulus? Coba. Adakah dari Tuhan atau dari Yesus? Silakan. Boleh saya bicara? Itu jawab dulu. Nggak usah kok, kita sudah hafal mati Biblemu. Kita sudah hafal Biblemu. Kita sudah tahu Biblemu. Sekarang saya tanya, siapa yang mengkonfirmasi kerasulan Paulus? Kasih jawaban saya. Adakah Tuhan atau Yesus? Coba. Begini, Pak. Begini ya, Bunda. Saya tidak mau begini. Saya minta jawabannya karena kau mengimani Paulus itu sebagai rasul. Siapa yang mengkonfirmasi kerasulan Paulus? Ayo. Gimana saya mau bicara? Anda bicara terus. Ya jawab itu. Jangan yang kita tanyakan yang kau jawab dong biar nyambung. Coba, siapa yang mengkonfirmasi? Siapa yang mengkonfirmasi kerasulan Paulus? Itu jangan-jangan dia rasul palsu loh. Siapa yang mengkonfirmasi? Ayo. Adakah pengakuan dari Yesus atau adakah konfirmasi dari Tuhan? Sudah selesai? Ya jawab. Jangan kemana-mana ya. Itu palsu dia. Oke, tutup mic-nya. Begini, Bunda Maria. Bunda siapa namanya? Bunda Maria lagi. Siapa lagi, Bunda? Ya Allah. Itulah. Tadi kamu mengatakan siapa yang menulis kisah para rasul, Lukas dan sebagainya. Yang sopan ya kalau diskusi sama ibu Tuhan lu. Bukan pertanyaan saya, Bang. Mengganggu konsentrasi biar sehat. Pertanyaan saya bukan itu. Jawab saja pertanyaan saya satu aja pertanyaan. Enggak. Saya sudah tahu isi Biblemu. Saya minta kau jawab aja pertanyaan saya baru itu Gurunda Bang Zuma udah standby itu ya. Saya minta kau jawab siapa yang mengkonfirmasi kerasulan si Paulus.
Jangan-jangan di palsu dia, siapa? Nyerocos terus. Oke, lanjut. Silakan. Yang mengangkat Paulus sebagai rasul itu adalah Tuhan sendiri. Dari mana? Mana? Tuhan Ada aja kok pembohongnya. Mana Saya belum konfirmasi selesai dari Yesus? bicara. Kamu bisa berdiskusi Enggak, dengan saya? datanya. Sebentar Saya lihat dulu. malah. Enggak ada sebentar. Kau mau menipu ya? Oh, suka nipu-nipu kau lah. Coba mana? Di mana dia diangkat oleh Sepertinya Bunda Yesus? ini tidak bisa diajak diskusi. Coba yang lain saja lah. Kasih data, ayo. Kasih data biar komentar Itu sudah sekalian. Mana? jelas ceritanya Di mana? Di mana? 9. Coba silakan Anda buka. Bisa. Anda. Oh, itu kan klaim Paulus. Klaim Paulus itu yang menulis itu si Lukas. Lukas itu yang menulis kisah para rasul. Siapa Lukas? Orang Yunani. Sahabat dekatnya si Paulus. Kerjasama dia membodohi kalian. Sekarang mana dari Tuhan, dari sekarang kan masalah Anda percaya atau tidak. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya. Ya, berarti kalau Gitu. begitu kau cuma iman buta, cuma dogma doktrin, nggak tahu kau cari kebenaran. Saya Kalau saya minta percaya. Kalau saya konfirmasi percaya. dari Saya Yesus. kan tidak memaksa. Konfirmasi Sebentar, dari Yesus, misalnya di Matius, misalnya di Yohanes, konfirmasi dari Yesus gitu loh. Jangan tulisan si Lukas itu yang nggak jelas orang Yunani kok. Silakan Anda bicara. Sudah? Ya mana konfirmasi dari Yesus tentang kerasulan Paulus? Karena kau ini lebih mengimani kata-kata si Paulus, Rasul Paulus kau lebih imani daripada perkataan Yesus. Yesus, dengar kata Yesus ya di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa atau Allah adalah Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus. Sementara Paulus berkata hanya ada satu Bapa dan satu Tuhan. Paulus memisahkan antara Bapa dengan Tuhan. Ajaran Yesus tidak. Di Markus Yesus berkata, hukum terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datang si Paulus penyesat ini yang kau akui kerasulannya. Makanya saya minta legalitas kerasulan Paulus. Silakan, dari mana? Sudah. Dari Yesus. Sudah. Coba. Boleh saya bicara? Tolong jangan dipotong ya. Saya mohon tolong jangan dipotong. Saya potong kalau kau bohong, nggak ada datanya, coba. Ya kalau gitu kita nggak bisa diskusi lah. Tolong Ya, yang kita bijak, minta Pak. kasih data beberapa lah. menit gitu. Coba datanya mana itu? Konfirmasi jangan dari dipotong Yesus ya. tentang kerasulan Paulus. Coba. Tolong jangan Kau dipotong. dibodoh-bodohi Paulus, kau ditipu Paulus. Iya, tolong jangan dipotong. Saya mau bicara, Anda jangan motong gitu loh. Enggak, kau harus jawab ya, pakai dalil ya. Konfirmasi dari Tuhan tentang kerasulan Paulus. Saya akan jawab pakai dalil, pakai data. Oke? Anda berhenti dulu berbicara. Jangan berbicara ketika saya berbicara. Coba datanya di mana? Oke, gini ya. Pertama, saya tidak memaksa Anda percaya atau tidak tentang kisah Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tadi menanyakan kepada saya, menuntut kepada saya jawab pakai data. Saya memberikan data kisah para rasul 9. Terus Anda berbicara tentang kisah para rasul ini bukan itu apa? Itu Iya, itu sebentar bukan dulu, perkataan Yesus. Kok lari dia? Kemana tuh? Kena pelanggaran, bukan lari. Gimana? Kena pelanggaran. Tad, lanjut lagi, Tad. Oke, saya teruskan ya sedikit Bang ya. Jadi tadi kan Bunda itu kan menuntut data. Saya yang pertama yang saya tegaskan, saya tidak memaksa teman-teman dari Muslim ini percaya atau tidak. Tapi ketika menuntut data, saya kasihkan data kisah para rasul 9. Kalau masalah siapa yang nulis, nanti kita itu debatnya lompat lagi. Jadi panjang. Kisah 9 nomor berapa? Nomor 5 pertemuan Paulus dengan Yesus. Sebentar dulu, biar saya tegaskan dulu. Kalau kita nanti berbicara siapa yang nulis ini, saya akui saya bukan yang alumni sekolah teologi. Saya belum mengerti saat sampai ke situ. Oh ya salah dong kalau Sebentar kayak gitu dulu, saya Kian Santa. aja Sebentar dosen dulu, Kian Santa. setuju. Sebentar dulu Kian Santa. Tapi yang saya imani kan Bible. Itu yang saya imani. Anda menuntut data, saya kasih data kisah para rasul 9. Silakan Anda baca. Di situ lengkap kita tentang Paulus. Sudah itu saja. Ya, pertemuan intinya. Paulus ya. Pertemuan Paulus dengan Yesus kan.